Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho dengan NIM 2476231126. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Universitas PTIQ Jakarta. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Ulumul Quran, yaitu tafsir dan takwil. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi tafsir. Tafsir secara etimologi atau secara bahasa adalah berasal dari kata al-fasr, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau berkata, kata at-tafsir berasal dari kata al-fasr, yang artinya menjelaskan, menyingkap atau mengetahui makna suatu kata yang sulit. Sedangkan secara terminologi, tafsir adalah mengetahui maksud Allah atau ilmu yang membahas Al-Quranul Karim dengan melihat sudut dalalahnya untuk mengetahui maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Adapun menurut Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengetahui kitabullah, ilmu yang mempelajari atau ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengeluarkan hukum-hukum, menjelaskan makna-maknanya atau mencari tahu hikmah-hikmah dari ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembagian tafsir. Nah, perlu saya jelaskan bahwasanya pembagian tafsir ini, jika kita berpedoman pada kitab yang dikarang oleh Syekh Manna Al-Qattan, beliau tidak menjelaskan secara terperinci tentang pembagian tafsir ini. Akan tetapi karena saya merasa materi ini cukup penting, maka saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini, walaupun saya tidak menjelaskan secara terperinci semua materinya, karena ada beberapa tafsir, pembagian tafsir dari segi sudut pandang yang berbeda yang tidak sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke pembagian tafsir yang pertama, yaitu pembagian tafsir berdasarkan cara penafsirannya. Nah, pembagian tafsir berdasarkan cara penafsirannya itu ada 3. Yang pertama, tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'yi, dan yang ketiga tafsir bil isyari. Tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang menggunakan ayat atau riwayat sebagai alat bantu dengan berpedoman pada penjelasan para sahabat. Jadi tafsir bil ma'thur itu semua penjelasan ayat yang ada dalam tafsir tersebut itu berasal dari kalamullah, yaitu ayat Al-Quran yang lain, ataupun Rasulullah, ataupun penjelasan dari para sahabat. Kemudian ada juga ulama yang berkata termasuk perkataan para tabi'in, tetapi ada juga yang menolak hal tersebut. Adapun contoh tafsir bil ma'thur, yaitu kitab Jami'ul Bayan fi Ulumil Quran, kitab Jami' Al-Bayan fi Tafsiril Quran, karya Imam At-Tabari rahimahullahu taala.
Kemudian yang kedua dari pembagian tafsir ada tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi itu adalah tafsir yang menggunakan ijtihad untuk memahami ayat Al-Quran dengan menjadikan literatur yang ada sebagai bahan rujukan. Adapun contoh tafsir bir-ra'yi yaitu kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi rahimahullahu taala. Kemudian tafsir yang ketiga yaitu tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari ini adalah tafsir yang memaknai ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang bukan secara lahiriah, yang bukan makna lahiriahnya, akan tetapi dengan makna batiniah, karena adanya suatu isyarat samar yang hanya diketahui oleh orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tafsir isyari ini biasanya itu dibuat oleh para kaum sufi, oleh para ulama sufi yang ada, yang menjalani jalan tasawuf, sehingga ia bisa merasakan suatu isyarat tentang makna ayat tersebut. Adapun contoh tafsir bil isyari ini yaitu kitab tafsir At-Tustari karya Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu taala. Kemudian pembagian tafsir yang selanjutnya yaitu ada pembagian tafsir yang berdasarkan metodologi penafsirannya. Contohnya pembagian ini ada 4 macam, ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu tafsir ijmali. Tafsir ijmali ini adalah tafsir yang bersifat umum dan singkat. Jadi tafsir ijmali ini cara menafsirkannya itu secara umum saja, tidak secara terperinci cara penafsirannya. Contohnya itu kitab Tafsirul Jalalain karya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dan karya Imam Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian yang kedua ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, dari seluruh aspeknya. Jadi tafsir tahlili ini menjelaskan Al-Quran secara terperinci dari berbagai aspek-aspek yang dibenarkan oleh syariat. Adapun contoh tafsir ini yaitu kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga ada tafsir Muqarran. Tafsir Muqarran ini tafsir yang membandingkan antara suatu ayat dengan ayat yang lainnya, atau yang membandingkan antara ayat dan hadis. Selain itu, tafsir ini juga membandingkan antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lainnya. Kemudian adapun contoh kitabnya yaitu kitab Durratut Tanzil wa Qurratut Ta'wil karya Al-Imam Al-Khatib Al-Iskafi rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir ada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu adalah tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema-tema yang sama. Tafsir ini disebut juga dengan metode tematik karena pembahasannya itu berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun contoh kitabnya yaitu kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Fit Tafsir karya Dr. Al-Husain Abu Farhah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu definisi takwil. Takwil secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata hamzah, waw dan lam atau aul, yang berarti kembali ke asal atau memalingkan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, takwil ialah memalingkan lafaz dari maknanya yang zahir, kepada makna yang
yang lain yang dipunyai oleh lafaz tersebut. Nah, kemudian pembahasan terakhir yaitu perbedaan tafsir dan takwil. Apa perbedaan antara tafsir dan takwil? Yang pertama itu perbedaannya yaitu tafsir itu berdasarkan dalil yang qat'i, sedangkan takwil itu berdasarkan dalil yang zanni atau dugaan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu tafsir itu lebih banyak dipergunakan dalam menerangkan lafaz dan mufradat atau kata atau kosakata, sedangkan takwil lebih banyak dipakai dalam menjelaskan makna yang dikehendaki suatu ayat atau suatu susunan kalimat. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tafsir itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan riwayat, sedangkan takwil itu berhubungan dengan dirayah atau akal, yaitu melalui ijtihad. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu tafsir itu bersifat khusus karena hanya untuk kalamullah, sedangkan takwil itu bersifat umum karena berlaku untuk semua kalam. Kemudian perbedaan yang kelima itu tafsir menerangkan makna lafaz yang tidak menerima tafsir itu menerangkan makna lafaz yang tidak menerima selain dari satu arti. Sedangkan takwil menetapkan makna yang dikehendaki suatu lafaz yang dapat diterima oleh banyak makna karena didukung oleh dalil-dalil tertentu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang tafsir dan takwil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan tak lupa pula kami memberikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu dosen Ibu Agustriani Muzayyanah MA yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Ulumul Quran selama 2 semester ini, dari semester pertama dan semester kedua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.